Halo, saya Anissa Rizky Fadila Karnagar, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya semester 6 sedang mengambil mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi pandangan saya mengenai pengembangan kurikulum. Di antaranya, mengapa pendidikan memerlukan kurikulum, kurikulum bersifat desentralisasi, kemudian prinsip esensial dari pendekatan deep learning, serta kurikulum berbasis holistik dan juga integratif. Untuk itu, para curious people silakan simak video aku sampai selesai. Topik-topik tadi sangat menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan kurikulum. Untuk itu kita langsung masuk topik yang pertama. Kenapa ya pendidikan memerlukan kurikulum? Kita ibaratkan kurikulum sebagai pertandingan dan tujuan pembelajaran kita jadikan sebagai garis finish. Dalam proses pendidikan, kita harus memerlukan arah dan tujuan yang jelas. Seperti pelari harus mengetahui kemana ia akan berlari. Dan tanpa garis finish, pelari akan merasa kebingungan, bahkan akan berhenti di tengah jalan. Begitu pula dengan pendidikan, siswa dan guru akan merasa kebingungan dan juga pembelajaran berlangsung tidak terarah. Namun yang perlu kita ingat dalam pertandingan pendidikan ini bukan soal siapa cepat yang mencapai garis finish. Kurikulum lebih menekankan kepada proses pembelajaran, kemudian memikirkan perencanaan strategi yang matang serta penanaman nilai-nilai untuk peserta didik. Kurikulum bukan hanya sekedar mengajar, tetapi memang memikirkan pembentukan karakter, pengetahuan juga keterampilan peserta didik. Apakah peserta didik benar-benar belajar dengan cara mindful learning, meaningful learning, dan juga joyful learning? Masuk pada poin kedua, ini juga menarik untuk dibahas. Dulu sistem pendidikan kurikulum bersifat sentral, diatur oleh pusat. Sekarang ini sudah berubah menjadi desentralisasi. Maknanya kebijakan, kewenangan diserahkan kepada daerah, sekolah, bahkan guru. Ini merupakan keputusan yang bijak yang diambil oleh pemerintah karena memperhatikan keberagaman dan juga kebutuhan di lapangan. Indonesia memiliki banyak keberagaman dan untuk itu pasti memicu banyaknya tantangan dan juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan kurikulum yang bersifat desentralisasi ini memudahkan sekolah untuk menyesuaikan kebutuhan sesuai dengan karakter peserta didik. Guru di sini bukan hanya berperan sebagai pelaksana tetapi juga perancang dari sebuah pembelajaran dan memikirkan model, metode, dan juga pendekatan yang cocok untuk anak-anak. Masuk pada poin yang ketiga yaitu prinsip esensial dari pendekatan deep learning. Pendekatan deep learning sedang digaungkan oleh pemerintah khususnya para ahli pendidikan di Indonesia. Nah, pendekatan ini berlandaskan pada kurikulum sebelum-sebelumnya yang kemudian dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu apa saja sih prinsip esensial dari deep learning? Prinsip pertama yaitu mindful learning atau pembelajaran berkesadaran. Maknanya, peserta didik secara sadar sedang melakukan proses belajar di dalam kelas dan mereka aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Mereka aktif bertanya, berkomunikasi, berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Poin yang kedua yaitu prinsip meaningful learning, artinya pembelajaran yang bermakna. Prinsip ini tidak hanya sekedar peserta didik itu mengetahui apa, tetapi mereka memahami mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Mereka dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ketiga yaitu joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Ini bagaimana cara guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tidak membosankan, dan seru. Sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan semangatnya tinggi, kemudian mereka dapat memiliki kecanduan belajar. Ketiga prinsip ini saling berkaitan dan menjadi pondasi untuk menciptakan pembelajaran yang mendalam, kemudian berkelanjutan dan juga berdampak positif bagi perkembangan peserta didik secara holistik. Terakhir kita membahas mengenai kurikulum yang harus bersifat holistik dan juga integratif. Holistik maknanya menyentuh semua aspek perkembangan anak yaitu dari mulai kognitif, afektif, sosial, emosional, bahkan spiritual.
Anak-anak bukan hanya diisi dengan pengetahuan, tapi dibentuk untuk menjadi manusia yang utuh yang sedang bertumbuh dan belajar mengenali dirinya, lingkungannya, dan juga Tuhannya. Sementara itu, integratif maknanya pembelajaran tidak terkotak-kotak tetapi saling berhubungan. Anak-anak diminta untuk memahami dan mengaitkan materi satu dengan materi lainnya. Misalnya, pada pembelajaran siklus air di dalam pembelajaran IPA, anak-anak kemudian bisa membentuk atau menggambarkan siklus air yang berkaitan dengan pembelajaran seni budaya, dan mereka bisa menceritakan melalui tulisan mengenai air. Itu masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan pendekatan ini, anak-anak dapat belajar secara menyeluruh, natural atau alami, dan juga menyenangkan. Anak-anak bukan hanya menghafal, tapi bisa memaknai dan juga memahami arti dari sebuah pembelajaran. Nah, itu tadi sedikit sharing dari saya mengenai mengapa sih pendidikan itu memerlukan kurikulum dan juga kurikulum bersifat desentralisasi, pendekatan deep learning, serta kurikulum bersifat holistik dan juga integratif. Dari semua pembahasan yang kita bahas pada hari ini menunjukkan bahwa sistem dari pendidikan itu kompleks tetapi penuh dengan harapan. Sebagai calon guru, saya semakin semangat untuk terus belajar, memahami, dan juga berkontribusi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna untuk semua anak-anak di Indonesia. Mari kita jadi agen perubahan pendidikan.